pengecut. Dengan pengecutnya, lu menyebarkan data-data gue, data-data keluarga gue yang tidak punya salah. Urusan lu tuh sama gue, bukan keluarga gue. Beginilah Islam. Islam akan selalu menteror. Karena Islam adalah agama teror, Islam agama dari setan. Gue tantang lo ya, Anwar Abbas, lu datang ke rumah gue. Lu udah tahu rumah gue di mana. Lu datang ke rumah gue. Lu tahu nomor telepon gue. Lu telepon gue. Lu suratin gue. Kita bisa ketemu di kantor polisi. Kita bisa ketemu di gereja. Maaf, di tempat gue nggak ada masjid. Atau lu silahkan datang ke markas WAFM yang ada di Missouri. Jangan jadi pengecut lu. Titik kecil, muka kecil, lu cuma bisa mewek doang lo. Ya. Lu hadepin Dewi Bulan. Gue bisa aja bongkar keluarga lu. Gue bisa aja bongkar siapa lu. Kelakuan lu. Perempuan-perempuan yang lu tidurin, gue bisa bongkar lu. Simpenan-simpenan lu, gue bisa bongkar. Tapi gue punya hati, nyet. Gue punya hati, gue kasihan sama anak-anak lu. Gue kasihan sama istri lu. Kalau gue expose lu tidur sama siapa aja, kasihan sama istri lu. Istri lu bakal nangis-nangis Bombay. Lu bakal diekspos, lu pasti dipecat dari MUI. Gue punya hati. Dewi Bulan punya hati. Karena urusan gue sama lu, bukan sama istri lu, bukan sama pecun-pecun lu, bukan sama anak-anak lu. Ya. Lu hadapin ini orang kecil mungil Dewi Bulan. Face to face. Inilah pengecutnya MUI. Di sini nih ketahuan wajah MUI yang sebenarnya, yang cuma bisa berlindung di balik label halal. Lanjut ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, MUI membayar hackers paling top se-Indonesia untuk menteror keluarga Dewi Bulan, untuk mengekspos. Karena MUI tidak bisa mendapatkan Dewi Bulan. Jadi ini cara MUI untuk menutup mulut Dewi Bulan. Salah. Dewi Bulan nggak takut mati. Ingat ya, Dewi Bulan nggak takut mati. Karena Dewi Bulan sudah menyerahkan jiwa, raga Dewi Bulan kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sendiri yang akan melindungi Dewi Bulan. Saya sudah tantang Allah sengewete, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesembahan kalian yang adalah setan. Tapi Allah kalian gak bisa ngapa-ngapain. Bagi bagian telah menjadi warga negara Indonesia sehingga dia suka-sukanya untuk memanggil-manggil warga negara orang gitu ya. Inilah yang terjadi kan, dan inilah yang dijelaskan oleh Dewi Bulan beberapa waktu yang lalu. Dia mengatakan bahwa Anwar Abbas ini nggak sadar diri lah, kira-kira begitu ya. Anwar Abbas ini dia pikir dia itu punya otoritas yang jauh lebih tinggi dibandingkan Kapolri, dibandingkan dengan orang-orang Kementerian Agama, dan bahkan dia mencoba untuk mengatur-ngatur orang kedutaan US yang ada di Indonesia, di Jakarta ya. Ini menarik bagi saya. Satu sisi sebetulnya ini mempermalukan Indonesia sebenarnya, mempermalukan yang namanya seorang ulama Islam Indonesia ya, selama seorang ulama Islam MUI yang ada di Indonesia mencoba untuk
mengkait-kaitkan masalahnya dengan membawa-bawa misalnya orang-orang kepolisian, membawa-bawa orang-orang Kementerian Agama. Saya pikir ini membuat malu ya, dan harusnya perilaku Anwar Abbas ini seharusnya menjadi pelajaran berharga bagi orang-orang anggota MUI yang lain ataupun ulama-ulama yang lain yang sembarangan saja, yang motifnya itu sebetulnya dipertanyakan ketika muncak-muncak mewek-mewek di TV nasional, tangkap Dewi Bulan hanya gara-gara mereka tidak bisa memberikan penjelasan yang mumpuni, hanya gara-gara mereka tidak bisa memberikan penjelasan yang jauh lebih baik kepada umat Islam tentang data-data yang disampaikan oleh orang-orang ini, ataupun katakanlah orang-orang ini melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan terhadap Islam. Ya, harusnya orang-orang ini mencoba untuk menjawabnya dan memberikan pengertian yang benar ya kepada umat Muslim, bukan malah mereka yang menjadi seseorang yang hilang kendali seperti ini dan akhirnya mempermalukan diri sendiri, kan begitu ya. Sayang sekali ya, sayang sekali. Saya sudah mengirimkan SMS kepada Bu Dewi Bulan, tapi sepertinya dia sibuk ya, karena ini kan hari Minggu ya. Jadi mungkin suatu waktu nanti kita akan undang lagi dia. Dan yang menarik sebetulnya adalah kemarin saya menonton videonya itu ya. Kita langsung sajalah dari videonya itu ya. Videonya Dewi Bulan, dia mengatakan bahwa si Anwar Abbas ini dia tidak berhenti untuk mencari Dewi Bulan. Dia bahkan rela antri-antri di kedutaan US di Jakarta untuk meminta orang-orang kedutaan untuk meminta Dewi Bulan menghadap dirinya ya. Siapa lu gitu ya, itu yang dibilang Dewi Bulan, siapa lu ya. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Dewi Bulan. Bagi saya ini menarik sekali ya, karena stupidity ini kadang-kadang bukan hanya amazing ya, tapi interesting, kan gitu ya. Jadi memang dan stupidity yang yang ditunjukkan oleh Anwar Abbas ini bukan hanya amazing dan bukan hanya interesting, tapi beyond the limit gitu loh. Jadi bayangkan ya, kualitas ulama yang bernama si Anwar Abbas ini ya begini. Dan bukan hanya itu, yang menarik adalah Dewi Bulan mengatakan ini si Anwar Abbas ini dia marah-marah karena permintaannya tidak bisa dipenuhi, karena permintaannya juga ditolak oleh kedutaan, ditolak oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian ditolak juga oleh kepolisian Bareskrim. Lalu katanya dia ambaien dia coy, dan stres lah dia ya, dia marah-marah katanya. Nah, jadi mari kita dengarkan dulu Ibu Dewi Bulan ya, yang mencoba membongkar apa yang dilakukan oleh Anwar Abbas. Dan ini kan semakin menampar mukanya Anwar Abbas, semakin mempermalukan Anwar Abbas yang notabene adalah seorang ulama Islam di Indonesia gitu ya, yang ada di MUI. Wow ya, kemana lah muka itu ditaruh ya, kemana lah muka itu ditaruh Anwar Abbas ya, kemana ya. Mari kita dengarkan. Oke. Sentimen antar pribadi ya, jadi nggak seru ya. Itulah segala urusan penyakit wasir lah, ya kan? Semua campur aduk ini semua Pak. Jadi terbawa urusan pribadi. Nah ini kalau kita lihat video Dewi Bulan sebelumnya ya, dia itu sepertinya pernah terlibat sebagai IO suatu acara ke organisasi ini gitu. Jadi kayaknya ngerti gitu ya, tahu gitu luar dalam, wah bahaya ini. Dewi Bulan punya kartu nih yang bisa menyerang pribadi secara telak, ini bahaya ini. Iya. Ngeri lah. Dan saya menarik itu yang surat apa ya, menawarkan untuk melakukan pertemuan ya. Iya, ada suratnya ya. Undangan makan siang sambil membicarakan masalah mereka ya, mereka bertiga kan sebenarnya berkonflik ini kan, sang penggugat Dewi Bulan, Anwar Abbas, sisi MUI ya, atau MUI atau
Anwar Abbas ya. Nah itulah pokoknya lah ya. Nah jadi mereka mengundang secara pribadi. Nah saya bilang kan jadi masalah pribadi karena bukan organisasinya Anwar Abbas yang diundang, tetapi pribadinya Anwar Abbas yang diundang untuk bertemu dengan mereka. Dan kenapa sih mereka itu secara frankly apa katakan bahwa mereka tuh tidak mau mengeluarkan biaya untuk urusan escort gitu kan? Saya rasa kan nambah biaya sedikit aja kan pertemuan itu akan lebih menarik seperti itu, akan lebih ya orang diundang akan lebih ya, kalau cuma sekedar makan sih juga bisa makan gitu kan. Gitu. Sangat disayangkan ini seperti mengundang dengan syarat itu gimana sih kalau Om Scott ini diundang tapi dengan syarat agak malas gitu kan ya gitu. Jadi saya sangat menurut saya ya pribadi saya sangat disayangkan justru harusnya eh, tidak 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 apa tidak membatasi gitu justru membebaskan gitu apabila Anda butuh kami siap menanggung saya seperti itu bukannya jika kami tidak menanggung untuk itu kan seperti itu jadi kurang menarik orang yang diundang pun jadi ya hanya hanya makan dong ngobrol-ngobrol di sini juga bisa kan di Jakarta juga banyak restoran enak katanya kan repot sih tapi menarik sih kita tunggu eh, sambutan Anwar kita tetap berharap ya itu disambut dengan baik dan terjadi pertemuan itu mereka bertiga bicarakan apa masalahnya supaya eh, konflik di sosmed ini konflik di dunia maya ini nggak usah lah berlanjut-lanjut sampai ke dunia nyata segala macam itu sampai ngejar-kejar ke dubes seperti itu kan selesaikan aja sosmed dengan sosmed gitu kalau memang harus bertemu secara dunia nyata istilahnya mereka kan apalagi Dewi Bulan ini kan mantan muslimah Anwar Abbas ini seorang muslim yang juga ulama istilah mereka pun namanya apa Pak Scott itu tabayun ya apa namanya Ya, nah itulah ya, ya. iya itulah pokoknya mencari sebenarnya apa sih masalahnya gitu kan sebelum sebelum menjadi lebih besar seperti itu kalau Pak Scott menunggu nggak mereka itu bertemu di sana. Ini Anwar Abbas kalau dia sampai datang ke sana, dia menurut saya ya dia sedang menyerahkan diri ke FBI. Kan gak ada urusan dengan hukum, hanya urusan personal to personal. Ya masalahnya adalah karena Dewi Bulan sudah mengetahui bagaimana dia terancam oleh gara-gara Anwar Abbas kan. Jadi alasan itu nanti bisa membuat Anwar Abbas ini nggak bisa pulang-pulang ke Indo. Enggak lah, enggak lah. Anwar Abbas kan enggak ada red notice-nya, enggak ada barrier dia ke luar negeri. Bebas dia, enggak ada hambatan hukum lah. Gitu. Jadi kalau kalau saya sih dan eh, kalau saya sebagai netizen nih, ya berharap lah mereka dapat bertemu, berbincang baik-baik gitu kan, bertanya dengan baik lah seperti itu. Hmm. Supaya jelas permasalahan ini apa seperti itu. Apakah benar video-video yang di apa diunggah atau dibuat oleh sang penggugat dan Dewi Bulan itu benar ada landasan teologisnya atau tidak seperti itu kan? Hanya jangan hanya sekedar bata itu penghinaan-penghinaan harus dijelaskan juga benarkah sang penggugat dan Dewi Bulan itu melakukan penjahatan atau tidak seperti itu. Dan itu terus harus dikelirkan apalagi kalau karena apa kan nggak punya channel YouTube jadi mungkin ya mereka bertemu lalu disuarakan dalam satu channelnya Sang Pembukaan atau Jaya Bulan itu menurut saya Pak Scott terima kasih Pak Scott. Baik, tapi ada saran yang disampaikan oleh yang mendengarkan video Pak. Ini ada saran dari Pak Oki, dia bilang lebih bagus Anwar Abbas aja, lebih bagus Anwar Abbas ini berobat saja Pak katanya karena dia sudah tua, nggak usah ke sana. Ya, ini ada Pak Lemerian deh. Pak Scott. Gimana? Sebentar Pak Scott. Baik. Kalau untuk urusan wasirnya kalau masalah mungkin terkendala biaya kali ya kalau operasi segala macam ada alternatif ya.
Oh Udah ada iya. banyak lah itu di apa itu praktisi-praktisi alternatif dari India itu banyak lah, tinggal dia browsing aja lah kalau masalah kendala biaya, apalagi mungkin MUI-nya nggak bisa membiayai dia untuk operasi, ya alternatif lah banyak lah. Iya. Itu menurut saya Pak Aswad. Dan saya izin turun ya Pak Aswad. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sam ya. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sam ya, bahwa ya kalau misalnya wasirnya Pak Anwar Abbas itu belum bisa ditangani di rumah sakit, lebih bagus ya ke ini aja, ke pengobatan alternatif saja ya. Kasihan coy, kasihan ya, hanya gara-gara masalah pribadi dengan Dewi Bulan, masa ambaien dan stres ini, kasihan ya, kasihan ya, kasihan. Salam Pak Lemerian, apa kabar Pak? Salam, salam. Tadi Silakan. sebenarnya saya mau ngangetin badan doang, guys. Seru di sini, anget badan. Panas topiknya. Silakan. Dinaikin. Ya udah nanggung lah. Ya, pertama sih mau nyanyi sih gini, Bro Scott. Dia pikir dia yang paling hebat. Ya, ya. Merasa bisa segalanya, kan gitu. Kalau lagu zaman dulu. Ya, terus juga kalau misalkan ya agak lucu sih ya Bro Scott ya. Kalau misalkan urusannya dengan Dewi Bulan, tapi informasi tentang keluarganya malah disebar-sebarkan. Justru malah Anwar Abbas yang bisa kena undang-undang ITE gitu kan sebenarnya. Karena justru dia yang udah melanggar undang ITE karena udah bisa membuat suatu data bisa diakses oleh publik gitu kan. Apalagi kalau sampai pihak keluarganya itu mengalami intimidasi, mengalami persekusi. Justru Anwar Abbas ini bisa disalahkan kan gitu, Bro. Terus juga masalah apa Dewi Bulan diundang ke kedutaan. Ya menurut saya sih diketawain sama CI. Jangan-jangan kalau Anwar Abbas ke Amrik bukannya ketemu sama Dewi Bulan di embassy malah ditangkap sama SWAT ya, dianggap teroris. Wah, ini teroris datang nih. Ditangkap malah dia. Kan gitu, kasihan Anwar Abbasnya kan gitu. Ya, menurut saya sih gitu aja sih, Bro Scott. Iya, bagi saya juga lucu aja sih, lucu aja menurutku Anwar Abbas ini. Iya, maksudnya iya, apalagi sampai dia nyebarkan informasi tentang keluarganya itu justru malah dia nggak sadar bahwa dia yang melanggar undang-undang ITE sih harusnya. Dan saya pikir beginilah, kenapa dia begitu kesemsem masalah ini, karena mungkin awalnya dia sangat berharap ini Dewi Bulan ini harus ditangkap, itu yang pertama. Yang kedua, dia mungkin panik gara-gara infonya tentang perempuan-perempuan yang katanya dia tiduri itu diketahui oleh Dewi Bulan. Ya, mungkin itu kekhawatirannya. Tetapi kan masalahnya begini ya, Anwar Abbas kan seharusnya tahu diri bahwa ini orang sekarang bukan warga negara Indonesia. Lebih bagus bikin klarifikasi saja lah. Kamu tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Klarifikasi saja kalau misalnya ya, kamu. kan lucunya gini Bro Scott juga, Bro Scott lucunya gini, itu kan udah yang ngomong, udah yang nolak juga Mabes itu kan juga pasti kerjasama sama Interpol. Berarti kan emang cara hukum udah nggak bisa kok maksa, kan kelihatan dodolnya begitu, malah tambah kelihatan dodolnya. Ya Dia itulah. bisa ngatur-ngatur kan gitu, lucu kan. Udah Mabes sudah bilangin nggak bisa, tapi masih ngotot kan, kebodohan yang diumbar-umbar namanya. Lagi-lagi gitu Bro Scott. Lanjut Bro Scott. Ya, terima kasih Dr. Randus Yanti Simamarta telah menjadi pendukung setia ya. Terima kasih. Ya, bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk mendukung silahkan jadi member ya. Ini ada dari Pak Wiwin, dia bilang sepertinya memang para Muhammadan ini memang mengikuti jejak junjungannya. Ingat kisah-kisah dalam narasi Islam sendiri. Mereka ini anti kritik dan bersumbu pendek. Ya, itu memang banyak sekali ya kisah-kisah, dan makanya saya pikir banyak sekali para Muhammadan ini atau Abdul dan Abdul Wati ini kan ketika misalnya Muhammad dikritik, mereka ngamuknya luar biasa, tapi suka kali mengkritik orang tapi nggak mau dikritik. Kasihan, ngeri kali ya. Ya Bro Scott, sedikit tambahan Bro Scott, sedikit tambahan. Memang nih waktu dia jadi wakil ketua MUI ini memang udah, gue udah feeling emang bermasalah nih. Ini modelnya penerusnya ini, Sengkuni yang sekarang suka ngoceh-ngoceh politik. Mirip gayanya ini. Sengkuni. Namanya aja organisasi Pak, itu kan MUI kan organisasi. Iya. AR kan juga dulu bekas MUI dia. Tapi ya itulah yang paling saya membuat saya kesal sama MUI ini sebetulnya. Ketika
MUI ternyata mendukung perilaku-perilaku para penipu, para pembohong, misalnya Kainama dan orang-orang geram mualaf. Itu orang-orang yang membuat kegaduhan di negeri ini. Itu yang bikin saya kesal. Makanya sebetulnya saya betul. mengangkat isu ini dan mencoba untuk mengasih tahu kepada umat muslim ini, orang-orang MUI ini, ya salah satunya Anwar Abbas ini sebetulnya yang awalnya ya, yang mengawali semua kegaduhan ini, ya. Dan biar muslim tahu ternyata perilaku mereka seperti itu. Ada orang-orang yang mengetahui perilaku mereka itu seperti apa gitu. Ya ada satu permintaan saya lah ya tapi tentulah MUI bisa menerima atau menolaknya. Tapi setidaknya saran saya bagi MUI begini ya, segera kamu cabut penghargaan yang telah kamu berikan kepada para mualaf yang ngaku-ngaku kristolog itu segera kamu batalkan itu. Setidaknya kamu mengakui itu adalah sebuah kesalahan, karena itu yang menimbulkan kegaduhan. Semua Dan mempermalukan diri sendiri sebenarnya, Bro Scott. Ya, semua konflik, semua kegaduhan ini, konflik dan perseteruan urat nadi yang terjadi di YouTube saat ini di Indonesia itu dimulai dari siapa? Dari Muslim. Dan didukung oleh orang-orang MUI. Itu pula masalahnya sebenarnya. Jadi ya mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan MUI bisa ngambil pelajaran dari kejadian-kejadian semacam ini. Selamat malam Pak Homo erectus, selamat hari Minggu, apa kabar Pak? Silakan. Salam Pak. Hari Minggu. Ya, silakan Pak. Bisa dengar suara saya bagus? Bagus. Ya. Merdu bang, lanjutkan bang, merdu. Ya. Nah ini kan kalau di bulan ini kan sebenarnya dari awalnya kan mengundang beberapa orang untuk cerita ini ya, bukan cuma Anwar Abbas kalau nggak salah. Itu nggak salah ada Maruf Amin namanya, siapa lagi ya? Somad, Rizik ya. Nggak salah juga Adi Hidayat gitu juga diundangnya lah cerita dalam video itu gitu. Ajak makan babi kan di situ sebenarnya mulainya bukan. Nah yang kepanasan cuma Anwar Abbas kayaknya, yang lain kok nggak ini ya, nggak ribut ya. Nah ini cukup agak membagongkan ini. Jadi kalau saya melihat memang ya betul lah ya tadi yang dibilang Pak Wiwin itu, dia merasa memang kalau saya lihat di tayangan-tayangan televisi Anwar Abbas memang dia ngomong memang PD-nya minta ampun, salut lah ya, dia pede sekali karena dia tahu betul bahwa dia posisi mayoritas dan MUI ini kan sebagai satu ormas yang mewakili umat muslim ceritanya kan, semua ada di situ, semua apa namanya ulama-ulama semua aliran ya. Nah dia merasa bahwa kayaknya dia punya satu privilege ya, dia bisa mengatakan apa saja, jangankan urusan begini, pemerintah aja seenaknya dia ngomong, nggak ada tuh yang ganggu. Nah giliran dia diganggu, dia terganggu betul-betul seperti apa ya, kebakaran jenggot gitu. Dah posisi gua kan posisi bagus, posisi hebat nih, masa gua diganggu, kira-kira begitu kalau menurut saya. Jadi ada beberapa orang lain bahkan wakil presiden loh nggak ribut tuh. Maruf Amin juga diomongin nggak ribut tuh. Kalau kita kembali ke politik negara, Jokowi aja sampai dibilang anak PKI, tenang-tenang aja tuh Jokowi. Bukannya disuruhnya orang nyari, bisa disuruhnya intelijen nyari. Nah, di sini kan memperlihatkan apa makin mengerucut kalau kita lihat apa yang disampaikan di bulan. Ada sesuatu dengan Anwar Abbas. Ada sesuatu dengan yang dimiliki di bulan yang membuat dia nggak terima gitu. Ya diungkapkanlah cerita di bulan bahwa ada sesuatu lah mengenai perempuan apa mungkin itu. Jadi kalau tidak seperti itu mungkin dia nggak akan terlalu panik gitu. Kalau menurut saya ya. Dan memang di negeri ini
Ya mau nggak mau lah kita bilang ya, diajarkan lah, kita juga tahu lah. Muslim kan diajarkan menghormati ulamanya, bro. Jadi ya sedikit banyak, yang namanya manusia lah ya, agak naik sedikit hidung itu kan. Ya gimana enggak? Ya, jujur lah kalau kita dilulukan orang, masa nggak agak naik dikit hidung ini? Mungkin bagi orang yang nggak kuat menghadapi ketenaran, dia jadi apa? Jadi merasa dia nggak boleh disentuh, gitu. Dia nggak boleh disentil. Ya bisa saja kan begitu. Orang ada ajaran di Muslim yang tidak menghormati ulamanya. Kalau nggak salah ulama itu satu level di bawah Nabi kalau nggak salah, setelah apa ya, setelah apa sahabat-sahabatnya. Jadi harus dihormati. Nah orang yang nggak kuat menerima penghormatan itu, inilah contohnya. Saya nggak boleh dicoel, tapi saya bisa ngomong sesukanya. Tepat yang Bro Scott bilang tadi, cabut tuh semua apa namanya penghargaan itu. Coba ya saya mau ngikuti ini Bro Scott barusan mengenai mereka yang memulai. Mereka harus akui nih, anak-anak sekarang nggak banyak yang tahu loh. Anak-anak sekarang umur berapa sih? Paling kelahiran 90, 80 yang banyak berteriak. Emang mereka tahu betul apa yang terjadi di negeri ini dari awal juga? Emang mereka tahu apa yang sudah berjalan di negeri ini? Emang mereka tahu pembakaran gereja yang masifnya minta ampun dulu? Sampai ada yang berani menghitung 1000 loh angkanya. Mereka tahu itu? Enggak. Itu disampaikan oleh ulamanya? Enggak. Nah, mereka tahu siapa yang memulai ini semua. Kalau saya yang bicara, yang mulai ini yaitu Nenek Biarawati error itu tuh. Dia yang rame dulu di awal tahun 2000. Awal internet rame di Indonesia ini. Yang masih faith freedom ya kita bicara. Kita nggak punya media lain waktu itu kan. Iya. Ya kan. Nah, dia yang mulai bicara. Dia yang mulai seperti menyerang membabi buta mengenai Kristenan. Iya. Di ini ya, di web ya. Belum masuk berita waktu itu, tapi masih di web lah. Nah, tentu kita bertanya, tujuanmu apa gitu. Dan ini nggak coba diapakan MUI, nggak coba udah nggak usah ngomong gitu, nggak pantas misalnya. Coba misalnya ada dari pihak kita dulu, anggap dulu seorang pendeta yang terkemuka, terus apa, dia menyerang Islam secara masif seperti itu, pasti kalangan Kristen ribut. Nggak bisa seperti itu. Kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada badai, kok ribut-ribut begitu, kan begitu selalu kita buat. Nah, ini kan berjalan dari awal tahun 2000 ya. Ini yang di room biar pada tahu, yang di LC biar pada tahu ya. Tahun 2000 awal dulu. 2003, 2004 kalau nggak salah saya. Ini ribut ini mengenai ini. Tapi masih di web. Kita masih pakai dial up. Kecepatan internetnya cuma 56,6 kilobit loh. Kalian enak sekarang udah bicara megabit. Belum tahu mereka cara pakai floppy disk itu, Pak. yang lebar selebar buku itu tuh. Belum tahu mereka gimana menjalankan Windows 98. Oh, masih bagus, Bro. Oh, itu masih bagus. Saya masih ngejalanin DOS 5.0 loh. Waduh, saya belum. Saya belum ya. 98 saya. Saya menjalankan Windows 5.0 masih 086 itu. Komputer masih segede bantal itu CPU-nya. Isinya cuma Souprit. 5.0 masuk 55, masuk 6, 6.2, 6.22 baru masuk Windows 30, 311, Windows for Network. Nah, teruslah kalau ke 90, 98 gitu. Nah, di 95 baru kita dapat akses internet. Tapi waktu itu belum semua orang tahu. 98, 99 mulai ramai. Tahun 2000 awal lah itu mulailah bisa bilang menjamur ya, karena kita udah punya akses telepon kan, masih pakai telepon kita dulu kan, dial up itu. Nah di situ mereka udah mulai
Jadi kalau dibilang Bro Scott tadi bilang mereka harus yang menelaah, itu benar. Siapa yang memulai ini? Mereka. Bibit-bibitnya dari omongan si nenek lampir itu. Saya ingat betul itu di web, saya masih ribut sama dia. Nggak dijawab-jawabnya kok. Lah, kita bongkar mengenai bagaimana dia berawati dulu agak menyimpang dikit ya biar ke topiknya. Tahu kita biaranya itu di Jalan Namanyani itu dekat pom bensin itu. Gampang cari informasinya. Nah, setelah itu mulai menjamur, mulailah bertambah mereka. Dan makin nggak terhentikan. Baru setelah mungkin apologetika mungkin 5 tahun belakangan ya. Saya ingat dulu awal saya buka debater masih baru-baru tuh. Tahunnya 5 tahun 6 tahun belakang. Baru apologet Kristen maju karena udah nggak kuat apa istilah mereka udah ngomong suka-suka gitu. Iya, Iya, lama-lama Bang, kita geram juga, Pak. zaman Kaskus juga nggak separah ini, Bang. Liar. Ya. Kita debat tapi debatnya liar, nggak debat kayak begini. Ini kan banyak tipu-tipunya. Kalau dulu liar, di Kaskus saya ngalamin debat. Oh, di Zaman dulu Kaskus. Iya, pertama Kaskus kali. sekarang Kaskus udah nggak lagi ya. Padahal itu dulu forum kesukaan. Dulu jago itu. Kaskus, bagus ya. Waktu Iya, zaman tapi saya debatnya nggak kayak begini, Bang. Ini kayak udah terkonsep emang tipu-tipu, Bang. Parah yang sekarang parah. begini. Mereka ini kalau saya bilang kaum latah. Jadi apa yang diomongkan satu orang dilatahkan ke orang lain itu kayak gema dan bergaung ke ujung sana. Coba lihat ada nggak kita bilang sesuatu hal yang baru yang mereka omongkan? Enggak, saya bilang enggak. Dari tahun 80 saya mulai baca-baca ini ya, bukan bilang apologet ya, mulai baca-baca mengenai Alkitab dan Al-Quran. Pertanyaannya itu lagi berulang-ulang sampai detik ini nggak ada yang baru. Yang baru itu mengenai Paulus. Itulah di zaman Nenek Lampir itu. Mungkin dia mengcopy paste si Ahmad Dedat kan. Gitu. Jadi jangan dipersalahkan apologet Kristen seperti ini. Harapan mereka dulu orang Kristen akan melawan. Kenapa? Kita ajaran kasih pipi kanan, kasih pipi kiri, tampar dua-duanya, kasih kening ya kan. Habis itu kasih leher kan bodoh, nggak begitu-begitu amat dong cara pikirnya. Pun kalau tampar pipi kanan nih aku tonjok lagi gigi depanmu biar nggak punya gigi kau kan kira-kira gitu. Emang seenak perutmu aja nampar pipiku kan gitu. Jadi mereka berpikirnya seperti itu, nggak akan terjadi yang begini. Tapi di luar dugaan mereka, apologet Kristen makin menggila sekarang. Contoh kayak dia bilang Bu Sofi kan kenceng tuh perempuan berdua itu tuh. Yang paling bikin perut mules itu sebetulnya sekarang itu kalau saya lihat ini kiamat ya. Kiamat. Aduh. Wow. Itu luar biasa itu. Betul, saya salut. Memang harus diakui ya anak pinter itu, pinter sekali. Kaget-kaget lah kita mengenai pengetahuan dia ya. Walaupun dia bilang dia mempelajari ini cuman 1 tahun 2 tahun belakangan kalau nggak salah. Ya. Tapi karena mungkin di latar belakangi kemampuan matematika dia ya, logikanya kuat, dia cepat belajar ya. Dia fokus mungkin, Pak. Fokus juga ya. Jadi ini yang membuat kalangan ulama-ulama Islam memang udah mulai kepanasan, akuin saja. Coba kita lihat di YouTube sekarang, udah nggak kuat mereka bro, nggak kuat lagi mereka di YouTube ini. Karena gini, masing-masing media sosial punya pasar sendiri gitulah. Dulu semua orang numpuk di YouTube, dulu semua kalangan. Sekarang orang beralih ke TikTok. Terutama yang muda-muda. Yang muda-muda nih. Kenapa dia gampang ini cuman video singkat, nggak bertele-tele dan banyak yang lucu-lucu gitu. Di YouTube kan jarang yang begituan. Nah, udah mulai terbelah nih. Yang agak-agak mapan sikit otaknya di YouTube diam. Yang pengen lebay-lebayan nah di TikTok. Mereka udah nggak kuat di YouTube sekarang. Coba lihat live mereka, bro. Klik aja live yang ada di YouTube. Apa yang ada? Mereka banyak di situ. Yeah. Apa? Lucu-lucu ceritanya. Cerita si Salomo Sulaiman yang menyelam lah ketemu orang. Saya dengar itu apa-apaan ini. Terus ada yang baca ayat ini malam minggu terus keberkahan di besok harinya. Terus ada uang sekian miliar dapat, aneh-aneh aja.
Mereka udah gak bisa nakal di YouTube ini. Lari ke TikTok. Karena apa? Karena mereka lihat jawabannya udah terlalu banyak di sini, bro. Kita harus akui ya. Saya sekarang mulai agak mungkin nggak, porsinya udah hampir sama. Saya mendengar apologet Kristen dan saya mendengar bagian Islam nih. Yasir Kadi, siapa lagi tuh? Saya dengar siapa Ustadz Baha gitu-gitu. Saya dengar tuh. Karena saya pengen dapat informasi dari mereka juga. Jadi nggak sebelah kita dengar kan. Ini selama ini kan cuma sebelah, informasi setengah kita dapat. Coba dengar mereka. Mereka pun udah panik sekarang. Yasir Kadi udah panik sekarang. Biar kalian dengar nih di live ya. Kawan-kawan yang di live. Yasir Kadi buka tuh link dia. Mbak, dengerin tuh ceramah dia. Udah mulai pusing dia juga. Apa yang diomongkannya dulu ditelannya sekarang. Dulu ditutup-tutupinya, sekarang nggak bisa lagi kita menutup-nutup. I will not sugar coating katanya. Nggak ada lagi bicara manis. Kita udah nggak ada cara. Buka karena semua Islam ini tidak dengan cara damai katanya, bro. Saya simpan itu videonya. Maksudnya Islam itu ada yang bilang begini, bukannya Islam itu masuk dari perdagangan. Ketawa dia, kau belajar dari mana? Sunday school katanya gitu. Mereka nggak ada sekolah untuk hari Minggu ya, Muslim sekarang kan. Sekolah-sekolah khusus hari Minggu, Sunday school mereka. Kau belajar dari Sunday school, itu dari mana kau dapat? Nggak ada itu katanya. Berarti kan kebohongan selama ini. Ya. Saya ingat waktu belajar SMP sejarah penyebaran Islam masuk Indonesia lewat jalur perdagangan. No. Bukan. Yang dikuasai lah pemerintahnya dan kemudian secara sosial ditekannya. Iya. Kan itu yang terjadi. Itu diakui oleh Yasir Kadi. Nah, kondisi ini sudah sangat memenuhi kepala ulama-ulama, nggak kuat lagi sudah. Nah, salah satunya mungkin Anwar Abbas ini udah nggak kuat, begitu disentil diajak makan babi, kurang ajar, ini udah berlebihan pikirnya kan. Lucunya yang diberitakan tadi, dia mau meminta warga negara US untuk ketemu dengan dia. Lah, datangin aja alamatnya, kenapa? Buat bisa datang ke situ, dia udah tahu katanya alamatnya, datangin. Diterima apa enggak urusan, penting datangin. Ya. Kenapa harus melibatkan negara? Kalau udah bicara kedutaan berarti melibatkan negara. Ini urusan pribadi. Orang Amerika ketawa terpingkal-pingkal sampai terbalik-balik badannya mendengar ini. Apa urusan pribadimu kau bawa ke urusan ke negaraan? Kau siapa? Kau bukannya presiden, kau bukannya menteri, kau cuma ormas. Ya. Benar nggak? Ya. Kalau begini ceritanya, ya MUI ormas loh, bukan lembaga pemerintah itu. Ormas itu, jangan salah kalian. Apa bedanya ormas? Misalnya contoh, saya pernah dengar ada ormas Persatuan Pemulung Seluruh Indonesia misalnya. Ayo. Terus ketuanya merasa tersinggung datang ke Amerika, bisa? Terus apa bedanya sama Anwar Abbas? Ormas kok. Dia bukan satu struktural pemerintahan. Dia masyarakat punya, nggak bisa dia membawa urusan kenegaraan gitu. Jadi saya melihat ini kepanikan tuh. Saya udah sering nih kawan-kawan yang di live chat, cobalah kalian subscribe itu channelnya Dewi Bulan yang sekarang namanya Live Islam ya. Subscribe lah itu. Masa kalah kita sama muslim-muslim ini? Mereka lihat subscriber mereka gila-gilaan. Kita pemalas semua, bukannya didukung yang beginian. Dewi Bulan banyak beri masukan loh. Kalau dia live tahu bro berapa orang? 10 orang, 15 orang kalau live tuh. Iya kah? Iya, saya lihat, saya notifikasi on kok. Yang nge-like pun enggak ada. Ya kebangetan amat nih orang-orang kita kadang-kadang. Mungkin begini juga ya. Pak. Karena kalau dia live itu biasanya live dengan channelnya Pak Sang Penggugat itu pula. Jadi orang menumpuk di channelnya Pak Sang Penggugat. Saya malah nggak tahu channelnya Sang Penggugat. Bu Debi. Ya. Coba berapa itu? Berapa enggak? 6.000. 6,5 lah. Kebangetan amat, pelit amat, cuman ngeklik subscribe aja. Ya. Apa susahnya sih? Tuh.
Nah, memang ini mudah-mudahan ini dengar sama Bu DB ya. Memang tolong perbaiki narasinya sang penggugat. Saya nggak tahu linknya sang penggugat channelnya. Memang jujur ya, kurang gimana ya. Kita mau jujur aja bro ya. Oke. Saya kurang nyaman mendengar penggugat menguraikan gitu. Kayak apa? Tersangkut bahasanya apa ya? Nggak lepas. Jadi kayak yang tersangkut-sangkut gimana sih? Yang kayak tadi Bro Scott bilang kalau mau jadi YouTube itu sekian desibel lah, terus cara gaya bahasa, yang gitu loh. Ini kayak yang tersangkut dia bisa benar nggak? Kira-kira menurut saya, karena saya nggak gitu apa mendengar kalau dia ngobrol kayak yang nyangkut gitu, apa nggak bisa plomber gitu loh. Ini terus putus-putus. Ini masukan ya, Pak, ya kan, masukan Ya, positif masukan, lah ya betul. untuk Betul. saudara sang penggugat ya. Ya betul. Jadi mungkin gaya bahasanya harus perbaiki, mulai agak apa? Kayaknya sang penggugat bukan tipikal orang yang biasa bicara mungkin ya. Mungkin dia kan mungkin biasa konsep gitu. ya. Jadi dia nggak selugas ini bicara, nggak lantang atau mengalir gitu loh. Dia sedang live ini sekarang. Oh itu sang penggugat. Oke, coba saya lihat nanti. Saya nggak tahu man. Oh gede juga subscriber dia. Besar. Iya. Dia sekarang intinya juga begitu. aktif. Dia juga aktif Gini di bang, dia TikTok. emang sorry bang Bro Scott. Si sang penggugat ini emang lebih ke sejarah dia. Jadi emang kalau ini agak boring emang dengernya kalau nggak kuat-kuat. Bukan. Lebih ke sejarah sih. Dia bahasnya sejarah dan serius banget lagi bahas sejarah. Jadi ya gitu. Ada gaya bahasa yang membuat orang tidak mau mengalihkan telinganya. Gimana saya nyampaikannya? Kalau kayak bahasa kita terlalu soft atau suaranya kurang pas atau apa tekanannya nggak kena, orang malas dengar gitu loh. Bedakan lah kalau ini Bro Scott walaupun suaranya begini tapi dia kan ngomong dulu mengalir, nggak tersangkut. Coba ngomong sang penggugat agak sangkut gitu loh, ngomong satu kalimat nyangkut terus gitu. Gimana saya ngomong, karena saya juga banyak bicara dengan orang gitu. Saya kurang tahu, tapi ya itulah untuk masukan yang baik, untuk saya. Ya saran saya sih kawan-kawan itu channelnya Bu DB kalau perlu boom sekalian gitu, 100 sekian ribu gitu loh. Ini penting. Kenapa? Biar semua orang dengar. Jadi apa yang namanya kebenaran itu jangan dibendung-bendung, jangan kalian malas amat. Masa yang nonton 1000 yang nge-like cuma 200 tadi, kan gila. Apa susahnya? Like apa susahnya? Dan nggak bayar ini kalian kok. Cuman kita modal kuota atau wifi doang kok, apa susahnya? Subscribe, like dah, apa susahnya? Komen sedikit kan gitu. Ini yang nonton 1000 yang like-nya cuma 200 ya lihat tadi, apa-apa. Inilah kita bro, kita harus kritik bagian itu, kita kritisi loh. Apa-apaan kalian, ayo di like dulu. Kita kok nggak mendukung yang begini gitu. Kalian nggak ngalamin siapa yang dulu-dulu ya di sebelum tahun 2000, kalian nggak ngalamin itu masalahnya. Kalau kalian, terutama saya bro, saya buka aja, saya besar-besar di lingkungan mereka loh. Lingkungan muslim yang kuat. Jadi ini membuat mungkin dibilang adrenalin saya agak bertambah gitu loh. Melihat ini semua. Saya besar-besar di lingkungan mereka. Kita nggak bisa sembarang bicara di depan mereka. Walaupun zaman dulu bahasa persekusi, bully itu nggak ada, tapi itu kita rasakan. Saya rasakan. Tapi kebetulan karena orang tua saya orang terpandang, mereka nggak berani. Gitu, yang diserang itu yang di bawah sana. Coba orang untuk ngontrak rumah aja kalian kira gampang, tempat mereka di atas bandar itu mereka dapat. Dibikinnya papan-papan, bikin gubuk. Begitu tahu Kristen nggak dikasih untuk ngontrak. Waduh. Alah bro, jangankan beli lahan. Kalau bukan karena bapak saya nggak ada itu kampung itu sana. Karena bapak saya orang yang bisa adalah ya waktu itu di kota itu. Jadilah itu lahan. Terkumpul lah semua di sana sampai detik ini makin membesar, makin besar lah apanya
komunitasnya. Kalau enggak lempar sini pinggir kolam tidur. Jadi saya merasakan itu gitu. Kalian yang di Jawa di kota-kota mana ngerasakan yang beginian? Jadi dukung channel begini, nggak usah udah baca pak, subscribe kan apa susahnya? Like kan walaupun nggak ada yang nge-like. Apa susahnya? Ada bukannya makan kuota kalian itu. Kan gitu kira-kira. Sekarang kesel aja bro lihat yang ginian saya. Anak muda yang nggak ini gitu. Nah, saya begini, ini intinya. Mereka udah mulai panik. Kita lihat perjalanan mungkin dalam 1 bulan terakhir ya. Mulai dari kalender, mulai terus ke film, terus kemarin ada lagi ribut-ribut di Cinere itu, ya. Penggerudukan katanya rumah ibadah, terakhir kan yang Cinere pagi-pagi, terus tambah lagi si Anwar Abbas ini. Ya kita bisa lihat aja apa yang terjadi. Ada raksasa yang mau nginjak-nginjak tikus gitu loh bro. Ya. Terganggu betul nih raksasa ini sama tikus yang cuma berapa ekor. Sangat terganggu dia. Padahal ruang geraknya begitu luas. Badannya begitu besar. Privilege-nya sangat berlebih di negeri. Tapi terganggu dianya tikus yang lari. Nggak ganggu apa-apa juga. Kukunya pun nggak tergigit sama tikus ini. Lihat bagaimana lemahnya mereka. Kalau saya bilang inferiority majority. Inilah Islam di Indonesia. Sayangnya mereka sendiri mengakui mereka adalah silent majority. Mereka lebih banyak diam, yang bercuap-cuap yang banyak, yang kecil-kecil tapi banyak gitu loh, didengar orang. Yang banyak ini diam, silent majority namanya. Jadi kita nilai sendiri deh bagaimana keislaman di Indonesia ini. Itu bro, kayaknya udah kepanjangan saya. Baik. Terima kasih waktunya. Lanjut. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Kita dengarkan dari Engkong. Apa kabar Engkong? Jangan ambayan Engkong. Ya, bang Sekot, aduh, gue kira engkong dilupain, sampai mau ketiduran engkongnya, aduh. Iya. Oke, begini, tentang Dewi Bulan ya, itu ngingetin engkong ame bini engkong. Dia bilang apa namanya, hashtag apa ya, bubarin ya. Bubarin MUI Bubarin katanya. apa? Ya. Kalau engkong hashtagnya bukan bubarin, engkau hashtagnya ini apa, gadaikan bini engkong begitu. Ada yang mau kagak bini engkong udah tua belagu gitu. Jadi hashtag gadein bini engkong. Oh, cari yang umur 6 tahun ini. Kalau kayak gini. Iya, Bang Scott mau nggak beli bini engkong? Nggak mau lah. Bisa tuh diawetin. Ditaruh di kamar mandi gitu, nakutin tikus, aduh. Iya, makanya kayak kemarin Kong udah bilang gitu kan, si siapa namanya Dewi Bulan itu ngangkat pistol. Nah, bini Engkong udah jarang megang pistolnya Engkong. Aduh, sudah susah bener. Jadi begini aja nih, apa namanya ya, Engkong kan udah tua nih, udah ngantuk nih. Ya gigi udah tinggal atuh lagi ya. Sesama orang tua ya, udah lu mendingan di rumah aja ya. Lu di rumah aja, jangan kemana-mana. Ini sama Anwar urusin Abbas. nanti cucu. Ini sama Anwar Abbas. Oh itu namanya bukan gue yang nyebutin ya, lu ya. Jadi sesama tua ya, mendingan lu di rumah aja ngurusin cucu. Begitu ya. Jadi jangan lagu-lagu lah kemana ke sono-sono, ntar buset sampai sono lu, apalagi lu punya ambeien lu kumat lu gimana ya, kagak ada yang ngurusin, yang ada lu tak kejet lu di sana nih, lak-lakan udah turun naik begitu ya, aduh ubun udah gimana ya, udah mau pecah. Ya udah gitu aja sih, engkong cuman gitu aja sebentar aja, engkong jangan lama-lama, engkong udah mau ngantuk ya. Oke, permisi ya semuanya ya. Oke Kong. Terima kasih Pak. Kong. Selamat malam Pak Bata Analyzer. Apa kabar Pak? Salam. Shalom semua kawan-kawan. Dengar suaranya ya? Kedengaran Pak. Oke, terima kasih. Tadi saya dengar
sama Homo erectus bilang sudah sejak lama ya melakukan adu debat dengan mereka-mereka ini. Kalau perhitungan saya sih, mulainya umat Kristen di Indonesia itu mulai terbangun rasa perlawanannya itu sekitar 7 tahun lalu lah, ketika channel Christian Prince itu mulai diterjemahkan gitu. Nah, di situ menurut saya banyak warga Kristen Indonesia terkejut, loh, ternyata Christian Prince ini membuka hal-hal yang selama ini tersembunyi. Seperti itu. Jadi terutama di Al-Quran dan hadits ya. Karena kalau kita tanya sama umat sebelah, apa sebenarnya yang mereka jalankan? Ya Al-Quran dan hadits. Di hadis itu ada sunnah Rasulullah. Itu aja yang kami jalankan. Jadi inti agama mereka itu ya Al-Quran dan hadits. Jadi kalau ternyata Christian Prince menyerang mereka dari isi kedua kitab tersebut. Nah, disitulah menurut saya awal mula kebangkitan rasa ingin tahu umat Kristen Indonesia. Nah, mulai ditambah lagi, sudah banyak sumber-sumber Islam yang sengaja di-online-kan. Seperti sunnah.com itu ya. Saya juga bingung itu. Sebenarnya apa sih sebenarnya tujuan mereka meng-online-kan itu? Padahal di situ banyak sekali hal-hal yang sangat kontroversial. Yang sebetulnya membuat umat Islam menjadi sangat memalukan gitu. Jadi kisah-kisah Nabi di hadis-hadis itu ya begitu menjijikkan, dan tapi kenapa sengaja di online kan? Nah, itu yang sampai sekarang belum saya dapatkan jawabannya itu ya. Oke, kira-kira demikian Abang Scott. Dilanjutkan teman yang lain. Shalom. Baik, terima kasih Pak Mata Analyzer. Tapi saya pikir ya tidak banyak yang kita bisa komentari tentang hal ini sebetulnya, karena memang kalau saya sendiri sebetulnya saya berharap ya Anwar Abbas itu coba amankanlah ya, mengamankan orang-orang yang terlibat, yang membuat kegaduhan ini. Jangan menjadi bagian yang mendorong semakin ruwetnya kegaduhan yang terjadi di Indonesia gitu ya. Yang bikin saya sendiri ya sangat tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh MUI ketika mereka memberikan gelar kristolog kepada Kainama dan orang-orang geram mualaf dan beberapa mualaf yang lain itu, yang mengaku-ngaku kristolog tetapi yang mereka sampaikan di media sosial itu adalah sebuah kebohongan. Bahkan mereka terang-terangan berbohong tentang latar belakang pendidikan mereka, terang-terangan berbohong tentang latar belakang profesi mereka. Ada yang ngaku-ngaku mantan pendeta lah, ada yang ngaku-ngaku pernah kuliah S1 STT lah, bahkan ada yang sampai mengaku pernah kuliah S3 lah di Haifa lah, macam. Yang saya pikir ini dan ketika orang-orang MUI mengendorse hal semacam itu, ya ini yang terjadi sekarang ini ya, kegaduhan. Orang Kristen juga tidak mungkin berdiam diri, tidak akan mungkin lah. Orang Kristen sekarang sudah, dan saya pikir ya udah saatnya berani ya untuk menantang, berani untuk melawan ya, berani untuk berkata tidak pada persekusi yang coba dilancarkan oleh orang-orang Muslim ya. Nah, itu sebetulnya yang terjadi sekarang. Dan kalau orang MUI mencoba untuk menganulir apa yang telah mereka endorse selama ini terhadap para mualaf pembuat kegaduhan itu, saya sangat yakin sekali akan berkurang perseteruan yang terjadi di media online saat ini ya. Ya, ini. Tapi kalau tidak, ya ini akan semakin berkembang ya, dan semakin liar ya. Dan ini bukan hanya akan berkembang di dalam negeri, tapi akan berkembang di luar negeri. Dan ini kita sudah bisa melihat bagaimana Paul Zhang
ya melakukannya, bagaimana Pak Saifuddin Ibrahim melakukannya, dan sekarang kita bisa melihat bahkan ada orang-orang lain yang bukan orang Indonesia yang melakukannya di bulan Sunnah Nabi, dan beberapa orang lain yang lainnya melakukannya, dan belum lagi misalnya video-video yang diterjemahkan dari orang-orang yang bisa berbahasa Arab. Jadi kebohongan-kebohongan itu semua sekarang sudah gampang sekali dibantah. Dan lalu bagi Muslim apa nanti yang tinggal gitu ya. Nah itu sih ya harapan saya, MUI jadilah ya organisasi yang layak diteladani, yang memupuk kerukunan bukan memupuk kegaduhan gitu ya. Ini ada Pak Wintu ya. Pak Wintu sudah lama nggak ketemu ya. Salam Pak Wintu, apa kabar Pak? Shalom, selamat malam. Ya sudah Pak. Ya bro. Ya mengenai mengomentari MUI tadi ya. Kalau ini, Anwar karena saya Abbas baru lah. Anwar Abbas Anwar yang Abbas khusus. secara Pak Winnet, personal berarti ya, gitu kan. Tapi manggilnya Pak mungkin Winnetou ya, Winnetou. Winnetou, iya Pak. Winnetou. Iya. Winnetou itu kepala Wah, suku. suka baca nih. Iya. Jadi Saya paling senang dulu baca tulisannya Ol Santerhan mengenai white gitu Pak ya. Iya, iya. Itu saya habis buku saya tuh baca dulu. Winnetou. Iya. Lanjut. Ya, yaitu saya mencontoh jiwa perjuangan dari suku itunya aja Pak, gitu kan, karena kita hidup di negara yang yang selalu terintimidasi oleh arogansi mayoritas lah Pak, gitu. Oke, mengenai saya sebetulnya sih ininya ke ormasnya Pak ya, gitu kan. MUI ini memang isinya, kalau saya tidak salah ya, memang dia isinya itu hampir semua itu memang orang-orang yang dalam tanda petik menginginkan negara khilafah ya, gitu kan. Karena kalau yang Muslim yang liberal, yang Pancasilais, yang nasionalis itu mereka nggak mau masuk atau memang tidak dipilih gitu loh kan. Jadi hampir tidak ada yang orang-orang yang seperti itu gitu kan. Isinya ya memang mereka itu gitu kan, yang punya ideologi ke sana ya gitu kan. Nah, yang jadi masalah tadi kalau kita secara personal kita minta menghimbau atau apalah bahasanya ke Anwar Abbas itu jangan bikin gaduh lah begitu kan. Kayaknya menurut saya agak susah. Karena memang mereka lah yang tujuan mereka memang begitu gitu kan, mau mendirikan dengan negara ideologi gitu kan, jadi mau tidak mau ya mereka pasti akan bersenggolan, akan bikin gaduh gitu loh. Nah, yang jadi masalah sekarang ini kan yang tadi ya, umat Kristen ini kan banyak sering ditindas sehingga bermunculan lah apologet gitu kan. Mungkin saya juga memang agak kurang setuju ya sama apologet Kristen yang maaf ngomong agak saya pakai bahasanya agak kasar aja ya, agak kasar ya. Maksudnya secara keilmuan di Alkitabiahnya gitu kan, sama gini maksud saya gini, kalau saya berbicara ke pihak mereka gitu kan, mereka itu sudah menang satu bahasa Arab, sehingga kalau mau apologet itu mereka itu kalau ngajak diskusi, bukan diskusi kalau menurut saya jadi debat kusir ya gitu kan, ngajak debat kusir itu
selalu pakai bahasa asli, pakai bahasa asli. Lu kan orang terjemahan. Inilah gua satu kebanggaan lah mereka bahasa Arab gitu kan. Gitu kan. Begitu ditarik ke arah sana, ini orang Kristen ini gelagapan semua, gitu kan. 99% nggak ada yang nguasain itu. Jadi mereka ngomongin yang berdasarkan Alkitab gitu kan. Jadi ini pakai Alkitab. Padahal pertanyaan mereka atau bahan diskusi mereka itu mereka nggak perlu jawaban kok sebetulnya kalau saya lihat ya gitu. Kalau saya perhatiin begitu kan dari beberapa room apologet itu mereka yang bertanya itu pertanyaan kan cuma itu aja, Tritunggal lah gitu kan, terus tentang penyaliban Yesus lah yang nggak disalib, yang diserupakan lah apalah gitu kan, pertanyaan kan cuma itu aja gitu kan. Si A, B, C semuanya tanya begitu lagi, dijawab ya begitu lagi. Jadi kesimpulan saya mereka tuh nggak perlu jawaban gitu kan. Sehingga kalau Yesus pun untuk menghadapi orang-orang begini nggak mau berdebat. Jadi kalau itu kan orang mencobai, Yesus pun kan marah, nyala kau setan gitu kan, malah dihardik gitu kan sama Yesus gitu kan, karena dia tahu dia bukan bukan mau bertanya gitu, mau bertanya untuk untuk tahu jawaban yang benar gitu. Mereka cuma mau itu mencobai gitu kan. Jadi mereka nggak perlu pertanyaan gitu kan, nggak perlu jawaban gitu kan. Itu loh, itu. Jadi sehingga akhirnya sama-sama jadi di pihak Kristen pun jadi ya itulah akhirnya jadi debat kusir. Jadi kalau debat kusir ujung-ujungnya adalah kan hujat menghujat gitu kan. Kalau menghujat kan saya jujur ngomong juga nggak setuju gitu kan. Ada mungkin ya saya nggak sebutin nama lah, ada juga dari pihak Kristen juga yang secara komunikasi juga enggak agak kasar lah ya gitu kan, seperti itu. Dan itu kan malah bikin citra kita juga nggak bagus gitu loh kayak begitu ya, karena kita menghadapi orang-orang yang menurut saya lu nggak usah ladenin kayak begituan. Itu kan orang mereka nggak perlu, bukan mau discuss kok begitu kan. Itu kan mereka mau hujat lu gitu kan, seperti itu gitu kan. Nah jadi maksud saya alangkah baiknya kalau memang mau arahnya ke diskusi bukan hujatan, yang memang yang benarnya sebetulnya kita diskusi ya gitu kan, diskusi terus mereka bertanya, kita kasih penjelasan gitu kan untuk orang-orang tertentu yang memang dari pihak mereka pun menginginkan hal yang sama gitu kan. Jadi kalau yang cuma mau debat kusir mah nggak usah diladenin lah kayak begitu gitu kan. Sehingga akhirnya ya bermunculan lah orang-orang dari kedua belah pihak ini gitu kan. Yang menurut saya juga jadi sama-sama kalau bahasanya kita ngomong-ngomong jadi sama-sama radikal lah ya. Jadi ya sama-sama radikal begitulah gitu kan. Jadi sama-sama radikal gitu kan. Dan itu kan nggak jadi bagus gitu loh. Jadi malah nggak arahnya kemana kita nggak tahu, seperti itu gitu loh. Seperti itu bro. Dan mungkin sorry ya lanjut. Ya mungkin saya ada masukan juga sih melalui channel Bro Scott ini ya gitu kan, apologet Kristen. Alangkah baiknya kalau memang mau ya discuss atau yang ngomong debat kusir lah gitu kan, cobalah gitu kan belajarilah kitab mereka itu gitu kan, dengan kalau bisa ya berbahasa, mengertilah bahasa Arab sehingga jadi jadi berimbang gitu loh, jadi berimbang gitu kan. Karena kalau saya tahu ada beberapa nama dari pihak mereka itu kan, mereka itu sangat menguasai Alkitab gitu kan. Jadi ngomong kasarnya itu Alkitabnya di luar kepala ya mungkin ya menurut saya ya gitu kan.
Jadi saya melihat loh, ini pihak Kristen malah keteteran, malah yang dia jawabnya juga mesti nyari dulu. Lah kelamaan, kayak saya bilang begitu. Jadi di ngomongin ini dia sendiri nggak hafal pihak Kristennya, tapi dia beraninya bikin room atau ngajak orang berdebat dengan ilmu yang standar begitu. Jadi hal itu kan jadi kurang baik lah menurut saya ya, begitu ya, bro ya, gitu. Ya coba mungkin sementara saya segitu aja, bro, komentar saya. Baik, saya pikir ya bagi yang mendengarkan apa yang disampaikan Pak Winto itu ya, kita menganggapnya sebagai masukan yang positif ya. Cuma memang tambahan dari apa yang disampaikan oleh Pak Winto itu adalah ya setiap orang saya pikir jauh lebih penting untuk memaksimalkan mana yang lebih efektif untuk penginjilan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang jauh lebih penting untuk mempelajari firman Tuhan dulu lah ya. Apa gunanya kita memenangkan debat tapi kerohanian kita keropos, nggak ada juga gunanya. Itu Setuju saya tuh, bro. Itu hal yang penting sekali. Nah, makanya kita tidak boleh berhenti belajar ya. Cuma memang kita harus pastikan tempatnya kita belajar itu adalah tempat yang sehat juga ya. Jangan, karena saya juga mendengarkan ada beberapa orang mengatakan ini kan saya tidak perlu guru, saya tidak perlu tafsir, begini Alkitab itu bisa dipelajari sendiri. Itu terlalu berlebihan lah ya. Kita memang perlu guru, kita perlu seseorang yang untuk belajar, kita perlu seseorang untuk mendengarkan pengajaran, itu penting sekali. Jadi itu saja yang menurut saya tambahan saya dari Pak Winto itu. Kalau mengenai apa yang mereka lakukan di YouTube, ya masing-masing biarlah masing-masing memaksimalkan saja apa yang mereka punya ya. Karena belum tentu juga kalau misalnya seseorang, karena begini, kita tidak perlu harus menunggu saya harus jago dulu semua bahasa asli baru saya boleh diskusi dengan orang muslim. Enggak juga. Cuma memang itu akan membantu di dalam diskusi, itu betul ya. Tetapi kan tetap saja faktanya kan muslim kan tahu banyak, ada yang ngaku tahu bahasa Arab, tapi apakah dia bisa melihat bahwa Muhammad ini moralnya nggak layak diikuti? Kan nggak juga. Mereka tetap mengikuti Muhammad kan. Nah itu artinya kan itu makanya saya bilang memang itu akan membantu, tapi bukan berarti akan menjadi solusi juga gitu. Lebih bagus kita terus evaluasi yang mana yang lebih efektif. Dan bukan hanya itu ya, saya juga diskusi dengan beberapa kawan yang awalnya itu kami sama-sama dulu di RAK punya channel seperti ini, tetapi di kemudian hari dia justru lebih fokus untuk yang ini langsung turun ke lapangan, dan dia mengatakan ke saya, dia bahkan menunjukkan beberapa video ke saya, justru jauh lebih banyak orang yang dijangkaunya, jauh lebih banyak orang yang orang-orang muslim itu yang jadi Kristen setelah mereka kunjungin secara langsung dibandingkan dengan apa yang bisa dijangkaunya di internet ini. Dan saya pikir itu makanya, dan saya ingatkan dia, ya sudah itu saja kamu maksimalkan. Itu yang saya bilang sama dia. Jadi memang saya pikir masing-masing orang perlu untuk memikirkan yang mana lebih efektif, yang mana bisa dilakukan. Nah kalau misalnya seperti kami ini kan kami tidak bisa langsung turun ke lapangan. Kami kan di luar negeri ya, jadi ya nggak mungkin kami datang ke sana kan. Ya apa yang bisa kami lakukan dari sini ya inilah yang bisa kami lakukan. Nah itu juga yang perlu juga dipertimbangkan oleh kawan-kawan yang ada di luar sana gitu. Selamat malam ya, salam ya rekan-rekan di live chat juga. Ini udah mau tutup ini, sekalian closing ini kayaknya saya, Bro Scott ini sekalian Bro Scott. Udah 2 jam ini waktunya Bro Scott nih, udah tahu saya ini. Iya, udah biasa langganan kita Bro Scott. Udah sakit Mbak dari tadi. Iya. Ini saja ya 2 poin Bro Scott ya. Pertama, saya hanya ingin menegaskan lagi gitu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Bro Scott itu ya, sebenarnya kalau kita lihat permasalahannya antara si AA dan DB ini kan sebenarnya lebih ke ranah personal ya Bro Scott ya.
Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya dengan mengklarifikasi itu sudah beres sebenarnya si AA ini. Tinggal bilang aja gitu loh. Saya nggak pernah kok seperti yang dituduhkan si DB. Ini saya nggak pernah menggunakan jasa escort dan lain sebagainya. Kalau Anda punya bukti silakan tunjukkan. Nah sudah, selesai. Bolanya sudah nggak ada di dia lagi gitu loh. Bolanya ada di DB. Kalau DB mau membuktikan, monggo silahkan. Karena kan kemarin DB mengatakan nggak mau melakukan itu karena ya menghargai keluarganya AA. Tapi kalau AA-nya menantang begitu, ya silahkan ditampilkan saja gitu loh. Kalau AA-nya menantang begitu. Tapi nyatanya AA-nya nggak berani buat klarifikasi sampai sekarang. Justru yang dilakukan oleh si AA ini apa? Dia menggunakan nama besar MUI-nya, ya, mengajak-ngajak pemerintah Indonesianya, RI-nya gitu loh. Lewat itu tadi apa Kapolri ya, segala kedubesan RI gitu ya. Nah, jadi ini justru kalau dibiarkan ya, terpeleset ya, saya khawatirnya itu saya gunakan bahasa terpeleset pemerintah RI gitu ya. Ini justru akan mempermalukan pemerintah RI sendiri gitu loh. Ini harapan saya ya Bro Scott ya. Nanti mungkin ada yang mendengar gitu ya, yang menjadi bagian dari pemerintah RI gitu ya, untuk menjadi cerminan dan pembelajaran Bro Scott. Pembelajaran apa? Sudah seberapa jauh kita bisa lihat bahwa pemerintah RI ini sebenarnya sudah terlalu banyak memberi hati, memfasilitasi orang-orang seperti ini, seperti si AA ini, beserta kelompoknya ini, Bro Scott. Kalau kita tinjau ke belakang, sebenarnya si AA ini kan hanya ormas, Bro Scott. Partai politik bukan, ya kan? Hanya ormas. Tetapi menggunakan tekanan, itu tadi, tekanan majority. Kan begitu, Bro Scott. Nah, ini saya harap di poin 1 ini penekanannya adalah pemerintah RI, para pejabat tolong gitu ya. Kita sadar. Janganlah ya arogansi atas nama majority ini kemudian dibiarkan terlalu terlalu berlebihan, Bro Scott. Akhirnya malah jadi kelihatan konyol sendiri, kelihatan bodoh sendiri. Seperti yang kita barusan dengar itu yang juga dari beberapa anggota dewan mengenai film His Only Son itu kan. Jadi kelihatan bodoh. Itu karena arogansi dari kelompok mayoritas ya Bro Scott ya. Itu poin nomor 1 saya. Nah nomor 2-nya adalah tadi ya Bro Scott ya, terkait berapologet, saya setuju ya Bro Scott ya. Itu kembali kepada talentanya masing-masing gitu ya. Tuhan ciptakan tubuh kita juga nggak semuanya jempol kan ya Bro Scott ya. Nggak semuanya telunjuk semua gitu ya. Jadi lakukan sesuai dengan talentanya masing-masing. Dan memang kita kan juga diajarkan begitu ya Bro Scott ya, tidak peduli waktunya, kapan punya kesempatan gitu ya, selama kita masih punya kesempatan ya wartakan Injil, wartakan kebenaran gitu ya. Kalau kita mau belajar gitu ya, saran saya sebenarnya, saya sendiri pribadi melihatnya sebenarnya Bro Scott, saya harap akan bermunculan generasi-generasi baru, para apologet baru ya Bro Scott ya. Tidak harus muda, yang tua pun kalau mau berapologet ya juga bisa kan jadi apologet baru gitu ya. Gitu. Untuk berapologet dan pelajari juga narasi-narasi yang rekan-rekan apologet ini sudah sampaikan gitu ya Bro Scott ya. Jadi karena narasi-narasinya dari para apologet yang kita sampaikan ini saya pikir selaras ya Bro Scott ya, seragam. Gitu ya. Karena inilah yang saya pikir juga salah satu misinya Bro Scott di channel ini kan membantu para rekan-rekan yang lain untuk mulai berapologetika gitu ya, dengan menggunakan narasi-narasi yang kita sampaikan di sini gitu ya. Caranya bagaimana, logika berpikirnya seperti apa, argumennya seperti apa, bantahannya seperti apa gitu ya. Karena begini ya, saya pribadi Bro Scott ya, dengan mempelajari keimanan saya seperti Bro Scott sampaikan tadi gitu ya, kita juga sendiri juga harus memperkuat keimanan kita gitu. Tapi tidak hanya saja saya melulu mempelajari keyakinan saya pribadi Bro Scott ya, tetapi saya juga belajar itu kadang-kadang justru dengan mempelajari dari yang tetangga sebelah ini Bro Scott. Misalkan mereka mengatakan mengenai seperti apa sih Tuhan mereka itu, saya coba bandingkan apa yang dibicarakan mengenai Tuhan saya dalam keyakinan saya. Atau ketika mereka bicara mengenai takdir, apa yang dibicarakan takdir itu di dalam keyakinan saya. Saya akan cari, saya akan gali itu gitu loh. Jadi salah satu cara belajar itu kadang-kadang kita memang mencoba mencari
dari di opposite side gitu ya Bro Scott ya, dari tempat yang berlawanan kita coba cari di tempat kita gitu ya. Itu salah satu caranya. Nggak harus seperti itu, tetapi bisa jadi salah satu cara gitu. Jadi yang perlu saya ingatkan juga adalah rekan-rekan yang mau mulai untuk berapologetika, ya pesannya selalu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati gitu ya. Anda tahu tempatnya, silakan cari tempatnya, cari waktunya, teman-teman ngobrol Anda ya kan, siapa saja coba tanya santai gitu. Menurut kamu keimanan kamu ini seperti apa, bla bla bla, itu Anda bisa cari waktunya gitu ya. Jadi tidak perlu harus menunggu seperti tadi Bro Scott bilang, saya harus bisa bahasa Arab dulu. Enggak perlu. Ya, masing-masing manusia tuh saya yakin diberikan akal budi kok untuk bisa berlogika ya, untuk bisa berpikir, ya kan. Yang paling gampang sebenarnya saran saya adalah ketika argumen itu dikeluarkan Anda harus bisa bahasa Arab gitu ya Bro Scott. Yang paling gampang itu adalah pernyataan dari para ulama mereka sendiri. Apa yang tertulis, yang ditulis, yang diyakini oleh para ulama mereka sendiri. Itu yang kita gunakan. Itu kan sudah banyak itu translation-nya gitu loh. Jadi kalau translation itu tidak digunakan, terjemahan itu tidak digunakan, lalu buat apa itu dicatat atau ditulis kan? Gitu. Jadi bagi saya sesederhana itu gitu loh. Cuman 2 poin itu saja dari saya Bro Scott ya. Jadi sekalian closing ya. Dan jangan lupa rekan-rekan untuk subscribe, like ya, share gitu ya. Dan dukung juga para channel-channel apologet Kristen yang lain ya gitu supaya bisa sama-sama bertumbuh. Begitu Bro Scott. Terima kasih. Thank you Pak Wiwin, thank you. Kayaknya Pak Aku Percaya Smile deh yang menutup terakhir. Silakan Pak Aku Percaya Smile. Masih dalam kotak itu. Coba keluar dulu Pak. Smile ini. Iya, biasa kalau saya naik Pak Smile ikut biasanya ini. Iya, Pak Smile keluar, ayo Pak Smile. Coba saya keluarkan dari kotak dulu. Sebentar saya cari. Aduh, sound systemnya bermasalah lagi. Mana? Pak Smile nggak mau keluar dari kotak. Iya, bermasalah, sound systemnya bermasalah. Oke lah. Ya udah. Saya pikir kita akhiri dulu lah ya. Ini sudah malam juga di sini. Terima kasih bapak-bapak yang sudah mampir, Pak Mayoritus, Pak Merian, Pak Bata Analyzer, Pak Wiwin, Pak Aku Percaya Smile, dan bapak-bapak yang lain. Ada yang beberapa yang di BSTS juga yang belum sempat naik karena ini sudah malam juga. Besok kita harus kerja. Saya pikir karena pesan kita sudah sampai ya. Kenapa saya sebetulnya mengomentari ini ya itu tadi ya. Kita tidak mau kegaduhan ini terus berlangsung dan kita berharap karena apapun ceritanya ya, Islam ini kan di bawah naungan MUI ini juga ya sebetulnya. MUI ini kan sudah banyak menjadi sebagai wadah lah bagi muslim-muslim ini dan termasuk para mualaf kan. Mereka bahkan dikasih penghargaan oleh orang-orang MUI kan dengan apa yang mereka lakukan, sekalipun itu sebetulnya jelas-jelas sebuah penipuan. Mereka menipu tentang pendidikan mereka dengan latar belakang mereka. Ya, kita berharap MUI ini justru menjadi orang-orang yang bisa menilai sesuatu dengan baik dan benar ya. Bukan hanya karena semangat fanatisme saja ya. Nah, itu saja, dan lebih daripada itu sebetulnya bagi Bapak Ibu yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya terima dong. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena hanya di dalam Yesus ada keselamatan ya. Hanya Yesus yang menawarkan jalan, karena Yesus mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran dan hidup katanya ya. Nah, selain itu semua niru-niru ya. Semua cuma niru-niru. Ada yang pengen jadi Yesus juga. Ada yang mengatakan, oh kalau kamu menyembah aku katanya kamu akan sama seperti menyembah Allah SWT. Itu Muhammad. Nah itu karena kenapa? Niru-niru Tuhan Yesus. Dia pikir dia Tuhan juga, makanya dia ngomong-ngomong kayak gitu. Nah sekarang alternatif terbaik itu adalah ya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat supaya kamu menjadi anak-anak Allah. Tapi kalau kamu nggak mau juga, kamu mau pengen jadi budak terus, ya itu keputusanmu lah ya. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Ibu, dan saya mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah menjadi pendukung setia ya, jadi member. Itu biaya membernya cuma kalau nggak salah itu cuma $1 ya, 1,2 lah, 1,2 US. Kalau dirupiahkan itu sekitar 14.000 ya, 14.000 per bulan ya. Nah sebetulnya saya kan nggak mencari duit di situ. Ya, saya hanya berharap Bapak Ibu mendukung saya sajalah ya.
mendukung apa yang kita kerjakan. Dan berkali-kali saya bilang ya, kalau Bapak Ibu punya berkat banyak, ya silakan melihat-lihat ke tetangga ya, sekalipun dia Muslim, sekalipun dia Hindu, sekalipun dia Buddhis, kalau dia kesusahan, dia nggak bisa makan, kasih ya kasihlah dia makan, kasihlah dia santunan. Ada satu hal yang menurut saya minta tolong kepada semua yang mendengarkan Bapak Ibu, karena saya kurang tahu Bapak Ibu masih teringat dengan admin dari KIR ya. Salah satu admin dari KIR namanya Pak Anton. 2 hari yang lalu dia mengalami musibah ya. Saya berharap Bapak Ibu bisa mendoakan dia karena musibahnya ada korban ya, ada korban meninggal. Dan kita berharap supaya kasus itu segera selesai dan supaya kedua belah pihak bisa menyelesaikan kasus itu tanpa ini ya, berbelit-belit. Jadi sekali lagi saya mohon doanya untuk Pak Anton. Saya mohon doanya untuk Pak Anton yang di KIR, mohon doakan supaya dia juga tetap kuat. Kemarin kita tanya juga apakah perlu untuk ini bantuan ini secara finansial. Pak Anton bilang jangan dulu. Nah mungkin nanti kalau misalnya itu perlu ya kita akan coba rame-rame lah, kita coba untuk mengulurkan tangan untuk saudara kita juga yang sedang mengalami musibah ya. Itu saja, terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa di topik yang akan datang. Selamat malam semuanya, salam. Salam, thank you semua.